Ya, terima kasih Andre. Jadi hari ini ya karena sebentar ada evaluasi, jadi kita tidak terlalu lama ya. Nah, ada evaluasi. Oke. Mungkin ada yang punya pertanyaan dari Radi ada? Tentang apa Radi? Dalam Yakobus 1 ayat 19 itu apa mengatakan, ini hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi pertanyaan saya Bapak itu apa yang dimaksud kita hendaklah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi ada pertanyaan gitu. Dari Radi, dari kitab Yakobus, ya, ada kalimat bilang begini, firman Tuhan. Jadi hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Nah, jadi contohnya dia bilang begini. Salah satu dari murid Yesus ini, dia yang bernama Petrus, dialah yang langsung angkat tangan. Oh, yang menyangkal Yesus. Padahal pertanyaan masih lanjut. Yang menyangkal Yesus sebanyak, baru. Jadi cepat mendengar, tak lambat berkata-kata, begitu. Karena kalau kita cepat berkata-kata, dengarnya sedikit, bisa salah. Jadi kalau macam ada berita begitu ya, dengar begini, oh ya, oke. Jangan langsung posting begitu. Telah meninggal saudara kita bernama Rokobida. Posting sudah Rokobida yang tetangganya kita ini contoh. Kan kita dengar kita di sawah toh. Bernama Rokobida banyak sekali kakak. Mungkin orang yang di sana. Jadi jangan cepat-cepat untuk berkata-kata, bahkan lewat kita menulis sesuatu. Perlu sama sekali kita cermati. Karena sekarang banyak yang begitu ya. Bahkan dia tidak pikir baik. Jadi maksudnya itu dia begini. Dengar baik-baik, simak dulu, baru kemudian bicara. Ya. Dengar baik-baik, simak dulu, baru ketik di HP. Karena ada yang sudah muat di HP begini, wih, salah muat tadi. Mau hapus orang sudah baca, hapus juga orang sudah baca. Iya kan? Nah, begitu. Jadi kadang-kadang sesuatu karena tidak didengar dengan baik, yang kedua karena tidak direnungkan dengan baik, itu bisa salah. Jadi itu maksudnya ya. Oke. Itu sebenarnya berhubungan dengan firman Tuhan. Kalau baca terus, ya, berhubungan dengan bercermin dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu contohnya kita baca sedikit begini, oh saya mengerti ini. Padahal harus baca ulang untuk kita mengerti maksudnya. Karena firman Tuhan ada 3 hal dalam kita memaknainya. Ada yang kita baca begini, padahal itu hurufiah. Kita mau coba tafsirkan lain, tidak boleh. Contohnya di situ dia bilang cerita ini, lalu Sakeus naik pohon karena dia pendek tuh. Maka kita bilang ini pas sudah kau sampai khotbah ini. Jadi Sakeus dia mau lebih dari Tuhan Yesus, dia naik di pohon. Maka Tuhan Yesus bilang turun dari pohon kesombongan. Oh itu salah, jangan tafsir lain lagi. Ya itu hurufiah begitu. Nah apa pendeta kasih contoh yang hurufiah itu pedang. Saat Yesus ditangkap untuk diadili, para prajurit itu datang mau tangkap, tapi salah satu murid Yesus tebas telinganya itu salah satu prajurit, putus, ya kan? Dia pakai pedang betul itu atau tidak? Menurut kamu, pedang betul atau tidak? Pedang betul. Nah, waktu Tuhan bilang begini di Roma, hendaklah pemerintah menyandang pedang. Ada kalimat bilang begitu. Apakah dia harus sandang betul pedang? Tidak. Itu simbol. Artinya Tuhan dia beri kuasa, pedang itu simbol keadilan. Dia bisa untuk menghukum orang. Jadi firman di situ tidak bisa ditafsirkan pemerintah jalan kemana-mana, kita lihat begini, bapak desa jalan kemana-mana karena firman bilang sandang pedang, harus bawa pedang itu. Tidak kan? Itu simbol. Nah begitu. Ada lagi yang kiasan. Nah kiasan itu macam dia bilang, hendaklah kamu melawan berbagai roh jahat menggunakan pedang roh.
Bukan mana kita bisa ini roh jahat ini kita pakai ambilin pedang baru kita hantam. Tidak bisa kan? Tapi itu simbol pedang roh itu yaitu kiasan yaitu firman Tuhan. Nah, jadi artikel kita baca secara harfiah atau hurfiah, kita baca itu mungkin dia simbol dan banyak itu di kitab Wahyu, kita baca sebagai kiasan. Seperti dia bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu kiasan. Oke. Jadi membaca firman Tuhan kita harus cermat betul ya, perlahan-lahan. Mendengar firman juga begitu ya. Buka telinga, dengar baik-baik. Nah, baru nanti kita bisa jadi saksi yang benar. Sampaikan kepada orang lain tidak salah. Gitu ya, ya. Terima kasih. Dari Kakak Domi ada? Ya? Tidak ada. Oke, dari Estia? Belum. Ina? Andre? Riko? Ini adanya Vian. Bian. Elga. Belum. Ini siapa sudah ini Loku? Belum. Lia? Radi? Silakan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, sering sekali saya lihat di media sosial gitu Pak. Ini berkaitan dengan pertanyaan kata kasasi juga, tapi karena ada kata doa, jadi di situ saya mau bertanya Pak. Di media sosial itu banyak sekali orang yang sudah meninggal masih mengucapkan ucapan selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati Tuhan. Nah, apakah itu kita perlu mendoakan seperti umur panjang kepada orang yang sudah meninggal, dan apakah orang yang meninggal itu masih diberkati Tuhan? Itu saja. Oke. Bagaimana tentang ucapan-ucapan doa begitu bagi orang yang sudah meninggal, macam demi hari ulang tahun? Kita bilang selamat ulang tahun. Salah atau benar? Benar atau salah? Hah? Ya, kamu takut jawab kan, jangan sampai Pak Pendeta tanya alasannya. Kalau benar alasannya apa? Nah, itu bisa benar, bisa salah. Bisa benar bagaimana? Contohnya begini ya. Ini dulu jangan sekarang. Kalau sekarang itu macam tidak bagus begitu. Dulu begitu Dulu saya punya pacar begitu. Nah, saya punya pacar, saya sayang sekali begitu. Terus tiba-tiba dia kena tabrak, meninggal. Dua bulan berikut dia punya ulang tahun. Saya sudah siap hadiah. Saya berdoa, tapi saya ingin juga orang lain, ya bukan doa untuk dia, tapi kuatkan saya. Jadi saya muat di situ. Sayang, selamat ulang tahun. Saya percaya engkau ada di Tuhan. Ya, mungkin engkau dengar atau tidak, atau engkau lihat tulisan saya atau tidak, saya bilang selamat ulang tahun. Salah atau benar itu? Yang kedua, saya bilang sayang, doakanlah saya yang masih menjalani hidup di dunia ini. Benar atau salah? Hah? Salah, jangan ragu yang itu. Mana dia mau doa lagi ke kita? Iya. Kalau itu salah. Jadi itu hanya ajaran Katolik. Kalau kamu baca di situ doakanlah kami yang bersiara di dunia ini, itu Katolik, bukan ajaran kita, ya. Jangan coba-coba muat di situ. Itu kalau Katolik ya, orang-orang yang kudus yang sudah meninggal, macam Maria dipandang sebagai ibu Tuhan, dipandang sebagai kudus. Jadi orang biasa ya berdoa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang sampai kami mati. Artinya mereka tetap percaya bahwa Maria mendoakan manusia. Iya. Tapi kalau kita tidak ada konsep itu, tidak boleh. Jadi tidak boleh untuk kita minta orang yang sudah mati berdoa kasih kita. Ya, salah satu landasannya apa? Waktu orang kaya meninggal, Lazarus itu ada di pangkuan siapa? Abraham kan, di sorga. Orang kaya dia ada di neraka. Dia lihat begini sama Abraham, dia bilang, Abraham, tolong dulu, masih banyak sama keluarga di bumi ini, saya takut orang nanti masuk di sini. Nah, Abraham bilang apa? Di dunia itu kan sudah ada itu pendeta, sudah ada guru Injil, kaum awam, majelis jemaat, dong kan sudah kesampai. Kalau yang ada di situ don sutil dengar, mau apa lagi don dengar lagi? Tidak perlu lagi. Jadi tidak ada hubungan lagi antara mereka yang ada di atas dengan kita ya. Kalau yang ada hubungan itu hanya malaikat.
Tapi kalau orang yang sudah ini tidak punya hubungan lagi, orang itu ada bersama-sama dengan Tuhan, atau kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, antara dua. Nah, sedangkan yang pertama tadi saya katakan bisa salah itu begini, ya, bisa salah itu begini. Pertama, kalau kita mendoakan, meminta mereka mendoakan kita. Yang kedua, mendoakan mereka. Kenapa? Karena konsep Katolik ada. Jadi konsep Katolik itu begini. Saat seseorang itu sudah mati, ya, dia tidak serta-merta langsung masuk surga, kecuali orang kudus. Bapak Pendeta ini belum tentu juga kalau di Katolik itu langsung masuk di surga. Dia ada namanya satu tempat purgatori. Orang kudus itu seperti pastor, mereka yang tidak berkeluarga dipandang orang kudus. Seperti pastor juga yang bagaimana? Kalau di dalam rekam jejaknya atau perjalanan hidupnya sama sekali dia itu tidak ada celah, itu dia langsung masuk surga. Tetapi kalau yang masih ada masalah-masalah, maka dia ada di satu tempat yang namanya purgatori. Nah, tempat itu tempat khusus. Jadi kalau kita bayangkan begini, sebelum seorang masuk surga itu dia masih, kalau Katolik bilang, ada di pereng memati sana. Tapi di pereng memati itu dia sementara mendapatkan ujian tantangan yang lebih berat di bumi ini. Ya, dan kita mendoakan mereka supaya mereka kuat lewati tantangan itu, supaya jiwa nanti mereka lompat ke surga. Nah, karena itulah masalah dulu sehingga adanya Protestan atau reformasi, sehingga adanya Protestan, itu kan masalah surat indulgensi, surat penghapusan salah atau dosa. Jadi waktu itu disebarkan, siapa yang taruh persembahan di sini, beli ini surat dan uangnya itu taruh di itu persembahan. Nanti kalau semakin banyak uang yang ditaruh di peti persembahan, maka semakin banyak dosa yang diampuni. Atau semakin cepat jiwa orang itu plung langsung di sorga. Nah, itu yang ditantang oleh beberapa reformator termasuk Luther. Luther tidak setuju. Akhirnya memuat dalil 95 dalil yang melahirkan Protestan, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu Katolik saja. Kalau kita cukup rasa hati tetapi bukan mau minta doa dan mendoakan, ya selamat ulang tahun sayang, atau Bapak saya ingat Bapak, ini hari Bapak ulang tahun, tidak ada salah, iya kan? Bukan kita minta berkat kok, bukan kita mendoakan dia, kita hanya mengungkapkan rasa hati kita. Ya, jadi itu tidak salah, ya, tidak salah, hanya ungkapkan saja rasa hati kita. Sama dengan kalau begini, ya, orang sudah meninggal, kita lihat dia punya foto, kita omong, mana dengar, tapi kalau kita berasa hati, wih itu hari waktu mama masih ada, tidak ada yang ganas begini sama saya, mama saya sekarang ada susah, tidak ada yang salah kan? Benar tidak? Ya tidak ada yang salah kan, itu ungkapan hati kita. Tapi di saat kita minta berkat, di saat kita berdoa untuk dia, di saat kita minta dia doakan kita, itu semua tidak masuk, karena itu berhubungan dengan hal doktrin atau ajaran. Baik, terima kasih Radi, begitu maksudnya. Ada lagi? Ini tidak ada. Oke. Baik, kalau begitu sampai di sini katekisasi kita, Bapak Pendeta harap nanti banyak-banyak hal adik-adik bisa pikirkan apa-apa yang bisa jadi pertanyaan, ya biar kita dapatkan banyak hal, karena Bapak Pendeta yakin masih banyak sekali yang adik-adik belum dapat kejelasannya, ya. Masih banyak hal-hal yang butuh penjelasan. Bapak Pendeta mohon kita saling mendoakan sehingga Roh Kudus menolong kita. Mungkin kalau hal-hal yang kita ragu, kita sudah cari di YouTube atau Facebook, tapi kita masih ragu, supaya kita bisa sama-sama cari, kita bawa dalam bentuk pertanyaan. Baik, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kesaksi hari ini. Biar waktunya tidak begitu lama, tetapi ada dua pertanyaan penting yang sudah kami diskusikan bersama. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menolong sehingga kami mengerti, dan kami terus menjalani kehidupan kekristenan kami sebagai orang muda yang mengerti apa yang kami hadapi. Kami semakin memahami apa maksud Tuhan bagi kami, orang-orang muda yang mengikuti Yesus, yang terus Tuhan beri kesempatan untuk belajar dan belajar untuk mengetahui banyak hal sebagai bekal bagi kami dalam pendewasaan iman kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk rekan-rekan muda, Tuhan mari berkati mereka. Dan kiranya minggu-minggu berikutnya ke depan, kami benar-benar melihat waktu
hari Minggu yang Tuhan berikan ini untuk kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Mari jaga, lindungi, sertai kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini. Kita Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin. Oke.